Perkenalkan, nama saya Seri Anita Marpaung, mahasiswi Universitas Evarina Pematang Raya, program studi Ilmu Kesehatan Masyarakat semester 4. Nah, di sini saya akan berbagi pengetahuan kepada teman-teman semua. Apa sih kepemimpinan multikultural? Baiklah, kita akan membahas tentang kepemimpinan multikultural. Kepemimpinan multikultural adalah cara seseorang untuk memimpin suatu lembaga yang menaungi berbagai macam agama, ras, budaya, dan lain sebagainya. Ini menjadi keragaman dalam pendidikan multikultural, sehingga lembaga pendidikan akan lebih cepat berkembang. Multikultural adalah kebudayaan secara etimologis. Multikultural dibentuk dari kata multi atau banyak, kultural atau budaya, dan lisme atau aliran atau paham. Secara hakiki, dalam kata itu terkandung pengakuan akan martabat manusia yang hidup dalam komunitas dengan kebudayaan masing-masing yang unik. Adapun ciri-ciri dari multikultural, yang pertama terjadinya segmentasi, yaitu masyarakat yang terbentuk oleh bermacam-macam suku, ras, dan lain-lain, tapi masih memiliki pemisah. Dan yang kedua, memiliki struktur dalam lembaga yang non-komplementer. Maksudnya adalah, dalam masyarakat majemuk, suatu lembaga akan mengalami kesulitan dalam menjalankan atau mengatur masyarakatnya karena kurang lengkapnya persatuan yang terpisah oleh segmen-segmen tertentu. Dan yang ketiga, konsensus rendah. Maksudnya adalah dalam lembaga pastinya perlu adanya suatu kebijakan dan keputusan. Dan yang keempat, relatif potensi ada konflik. Dalam suatu masyarakat majemuk, pastinya terdiri dari berbagai macam suku, adat, dan kebiasaan masing-masing. Adapun penyebab masyarakat multikultural, yang pertama adalah keanekaragaman suku. Bangsa Indonesia adalah salah satu negara di dunia yang memiliki kekayaan budaya yang luar biasa banyaknya. Yang menjadi sebab adalah keberadaan ratusan suku bangsa yang hidup dan berkembang di berbagai tempat di wilayah di Indonesia. Kita bisa membayangkan apa jadinya apabila bangsa masing-masing suku bangsa itu mempunyai karakter, adat istiadat, bahasa, kebiasaan, dan lain-lain. Kompleksitas nilai norma dan kebiasaan itu bagi warga suku bangsa yang bersangkutan mungkin tidak menjadi masalah. Dan yang kedua, keanekaragaman agama letak Kepulauan Nusantara pada posisi silang di antara dua samudra dan dua benua, jelas mempunyai pengaruh yang penting bagi munculnya keanekaragaman masyarakat dan budaya dengan didukung oleh potensi sumber alam yang melimpah. Maka Indonesia menjadi sasaran pelayaran dan perdagangan dunia. Dan yang ketiga, keanekaragaman ras salah satu dampak terbukanya letak geografis di Indonesia. Banyak bangsa luar yang bisa masuk dan berinteraksi dengan bangsa Indonesia, misalnya keturunan Arab, India, Persia, Cina, dan lain sebagainya. Solusi mengatasi masyarakat yang multikultural, yang pertama asimilasi, yaitu proses di mana seseorang meninggalkan tradisi budaya mereka sendiri untuk menjadi dari bagian dari budaya yang berbeda. Dan yang kedua, self-recreation, yaitu suatu kelompok etnis mengasingkan diri dari kebudayaan mayoritas, sehingga interaksi antara kelompok sedikit sekali atau tidak terjadi, sehingga potensi konflik menjadi kecil. Dan yang ketiga, integrasi, merupakan keadaan ketika kelompok-kelompok etnik beradaptasi dan bersikap konformistis terhadap kebudayaan mayoritas masyarakat, tetapi dengan tetap mempertahankan kebudayaan mereka sendiri. Dan yang keempat, pluralisme, yaitu suatu masyarakat di mana kelompok-kelompok subordinat tidak harus mengorbankan gaya hidup dan tradisi mereka. Bahkan kebudayaan kelompok-kelompok tersebut memiliki pengaruh terhadap kebudayaan masyarakat secara keseluruhan. Adapun manfaat dari masyarakat multikultural, yang pertama, menggali kearifan setiap budaya, dan yang kedua, munculnya sikap toleransi, dan yang ketiga, menjadi benteng pertahanan. Masyarakat yang multikultural dapat menjadi benteng pertahanan terhadap ancaman yang timbul dari budaya kapital yang cenderung melumpuhkan budaya yang beragam. Contoh masyarakat yang multikultural, yang pertama, orang Bali yang sangat menerima perbedaan budaya dan perbedaan lain yang sangat berbeda dengan budaya mereka. Dan yang kedua, toleransi kehidupan beragama dalam masyarakat dapat memperkuat hubungan dan persatuan dalam negara. Dan yang ketiga, bergabung satu sama lain tanpa memandang latar belakang orang-orang yang berbagi visi dan misi dengan kami. Dan yang keempat, jangan menghina kepercayaan yang sama dari yang lain.
Adapun kelebihan dari multikultural, yang pertama adalah toleransi, dan yang kedua adalah menghargai pluralisme atau paham yang menghargai adanya perbedaan dalam masyarakat dan memperbolehkan kelompok-kelompok yang berbeda tersebut untuk tetap menjaga keunikan budayanya masing-masing. Kelompok berbeda tapi kedudukannya yang sama. Dan kekurangannya, segmentasi atau terbagi ke dalam kelompok-kelompok. Dan yang kedua, kurangnya mengembangkan konsensus atau kesepakatan bersama. Dan yang ketiga, sering mengalami konflik. Dan yang keempat, integrasi sosial atau paksaan. Dan yang kelima, dominasi atau penguasaan suatu kelompok atau kelompok lain. Nah, dari sini kita dapat menarik kesimpulan dalam masalah yang suku dan agama menjadi masalah yang sering kita jumpai, di mana masyarakat pendatang yang memiliki keyakinan berbeda kemungkinan berupaya untuk mendirikan tempat ibadah yang kemudian dipersepsi sebagai upaya untuk mengembangkan agamanya. Maka dari itu, dibutuhkanlah seorang pemimpin yang efektif untuk masyarakat yang multikultur di Indonesia dan agar mencegah terjadinya sebuah konflik. Adapun kriteria pemimpin yang efektif tersebut perlu memiliki 3 indikator utama, yaitu memiliki sifat-sifat bawaan yang sesuai. Dalam hal ini untuk penelitian ini, sifat-sifat bawaan yang ditemukan dapat mendukung munculnya kepemimpinan masyarakat multikultur di Indonesia, merupakan keberanian, kesabaran, ketegasan, ikhlas, dan inovatif. Terima kasih. Jika ada kesalahan dalam presentasi saya mohon maaf. Terima kasih teman-teman semua.